warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, terlanjut ngaji kitab As-Sunnah wal Bid'ah. Kita buka majelis kita dengan kirim al-Fatihah dari guru-guru kita. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zawjihi wa dzurriyyatihi Muhammad al-Haddad al-Alawi. Allahumma fa'na bina fid dar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثامن والعشرون. حديث yang ke-28. وهو hadis ini min ahadits tabarruk, termasuk hadis-hadis tentang tabarruk, mengambil barokah. Al-mutawatirati yang riwayatnya sudah mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkannya, perawinya itu setiap generasi itu banyak. Perawinya itu setiap generasi itu tidak cuma 1-2 orang, tetapi banyak. Bahkan sampai bilangan yang secara umum bilangan itu tidak dimungkinkan untuk sepakat bohong. Seperti contoh Al-Quran. Al-Quran itu riwayatnya mutawatir. Kita bisa memastikan bahwa Quran yang kita baca sekarang ini ya sama seperti yang dibaca oleh Nabi dan para sahabat. Karena riwayatnya setiap generasi kita, kemudian kakek kita, terus lagi ke atasnya, setiap generasi itu yang meriwayatkan Al-Quran dengan membaca seperti ini itu banyak, dan itu seluruh dunia. Dan ini tidak dimungkinkan orang sebanyak itu meriwayatkan itu dengan kebohongan. Itu namanya riwayat mutawatir. Nah, hadis juga ada yang demikian. Ada beberapa hadis yang riwayatnya itu mutawatir, termasuk diantaranya hadis tentang syafaat, hadis tentang tabarruk, ini juga mengambil barokah, itu bahkan hadisnya mutawatir. Sangat banyak yang meriwayatkan tentang diperbolehkannya mengambil barokah. Tawaturan ma'nawiyan, dengan mutawatir ma'nawi. Ada mutawatir lafzi, ada mutawatir ma'nawi. Kalau mutawatir lafzi itu teksnya, redaksinya itu memang semua sama. Seperti Al-Quran itu mutawatirnya lafzi. Perlafatnya itu memang semuanya begitu. Perlafatnya memang diriwayatkan dari setiap generasi itu banyak sekali yang meriwayatkan. Itu mutawatir lafzi. Lafadznya itu semua begini kata-katanya, tidak berbeda. Nah, sedangkan ada mutawatir ma'nawi. Lafadznya memang terkadang berbeda, tetapi konteksnya yang diriwayatkan tentang tabarruk itu sangat banyak, sehingga ini masuk dalam mutawatir ma'nawi. Lafadznya memang tidak sama. Maksudnya lafadz tentang cerita ada yang tabarruk mengambil dari barokah air wudhunya Nabi atau dari darahnya Nabi dan seterusnya. Yang meriwayatkan itu tidak banyak, tetapi konteksnya di dalam mengambil barokah dari hal-hal yang berkaitan dengan Nabi sangat banyak sekali. Nah, sehingga namanya mutawatir ma'nawi. Itu kita bahas dalam ilmu mustalah hadis. Wallati, dan termasuk hadis-hadis yahrabuna, yang mereka kabur, mereka lari, minha, dari hadis-hadis ini, huruban ghariban, dengan lari yang aneh, maksudnya dengan kabur yang aneh. Karena sebagian orang mereka nggak mau ngambil hadis ini, mereka menghindari hadis ini, mutabarruk ini, syirik dan seterusnya. Padahal ini mutawatir ma'nawi kalau dikaji, ditinjau dari ilmu mustalah hadis. Li'annaha, karena tabarruk dan tawassul ini, hadis-hadis itu, tunaqidu, bertentangan, mabnahum, terhadap prinsip mereka, fit tawassuli, tentang tawassul.
Sebagian orang mengatakan tawasul itu syirik. Sebagian orang mengatakan ngapain kita minta tolong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama kemarin kita bahas di Qasidah Burdah. Mali man aludhu bihi, ya Rasulullah, aku tidak memiliki orang yang aku mintai pertolongan selain engkau. Siwaka, selain engkau. Loh, kok bisa begitu itu? Tawasul itu perantara antara kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita terangkan. Wahuma, sedangkan tabarruk dan tawasul itu min babin wahid, adalah termasuk satu bab. Maksudnya pembahasan ini sama konteksnya. Rawa Abu Ya'la, diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la an Khalid ibn al-Walid, dari sahabat Khalid ibn al-Walid. Qala, Khalid bercerita, i'tamarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami semua umrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi umratin, dalam sebuah umrah, i'tamaraha, yang Nabi umrah, yang Nabi kerjakan. Fahalaqa, maka Nabi mencukur sya'rahu, rambut beliau. Fastabaqa, maka berlomba-lomba an-nasu, manusia, para sahabat, ila sya'rihi, untuk mengambil rambut beliau. Fastabaqtu, maka aku juga berlomba, bersegera, kata Khalid, ilan nasiyati, kepada ubun-ubun beliau. Saya langsung ambil di kepalanya Nabi. Fa akhadtuha, maka aku ambil rambut. Fatakhaltu, maka aku jadikan minha, dari sebagian rambut itu. Fatakhaltu, maka aku menjadikan, aku buat minha, dari rambut itu, qalan suwatan, peci atau peci lah. Faja'altuha, dan aku jadikan rambut itu fi muqaddamil qalan suwati, di bagian depan peci. Jadi mungkin dirajut bersama dengan peci-peci, dirajutkan benang kan. Kemudian sebagian itu diselipi dengan rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama wajjahtuha, maka tidaklah aku hadapkan peci itu fi wajhin, ke sebuah arah, illa futiha alayya, kecuali pasti dibukakan untuk aku. Maksudnya aku memperoleh kemenangan, karena Khalid bin Walid ini terkenal sebagai panglima perang, pimpinan pasukan. Setiap aku pakai peci ini, kemanapun aku perang, mesti aku mendapat kemenangan, kata Khalid begitu. Ini kan ngambil barokah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hafidh fil Matalib al-Aliyah, Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan dalam kitab Al-Matalib al-Aliyah, al-hadithu, hadis ini sahihun, adalah sahih. Wa qala al-Haythami fi Majma' az-Zawaid, Imam Al-Haythami menyebutkan dalam kitab Majmu' az-Zawaid, rawahu Tabarani wa Abu Ya'la, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan Abu Ya'la, binahwihi, dengan semacamnya. Maksudnya redaksinya juga mirip seperti ini. Wa rijaluhu ma rijalu sahih. Kemudian perawi-perawinya Abu Ya'la dengan At-Tabarani adalah perawi-perawi yang sahih, yang mencapai kriteria perawi sahih. Wa qala al-Busiri fi al-Manaqib, Al-Imam Al-Busiri menyebutkan dalam kitab Al-Manaqib, rawahu Abu Ya'la bi isnadin sahih, diriwayatkan Abu Ya'la dengan sanad yang sahih. Jadi ini hadis tentang tabarruk. Tabarruk itu ngambil barokah. Dalam tabarruk dengan tawasul itu pembahasannya adalah satu. Maksudnya kita mengambil wasilah untuk mendekat kepada Allah. Sebagian orang memahami tabarruk dengan tawasul itu syirik. Padahal memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam kehidupan dunia ini, gitu, itu secara umum adalah melalui hukum kausalitas. Maksudnya gini, Allah itu sebenarnya mampu memberikan kepada kita pahala tanpa melalui amal, ya kan? Walaupun kita tidak sholat, Allah juga sebenarnya mampu memberikan pahala. Walaupun kita tidak mengerjakan amal-amal kebaikan pun juga Allah mampu memberikan pahala. Tapi kenapa kita mesti sholat dulu? Ya karena perintah Allah.
Nah, itu namanya wasilah untuk mendapatkan ridha Allah. Wasilah perantara untuk mendapatkan pahala dari Allah, yaitu melalui amal tadi itu. Kan begitu. Nah, termasuk wasilah yang diperbolehkan yaitu dengan melalui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga orang-orang soleh tentunya. Apakah itu diperbolehkan? Dan buktinya di sini, buktinya di sini. Ketika Nabi sedang mencukur rambut, sedang umrah, kemudian tahallul, nyukur rambut, ternyata para sahabat rebutan ngambil rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang ini dilarang, Nabi ini kan sumbernya syariat, yang mengatur syariat, tentu dari Allah, beliau perantaranya. Kalau memang itu tidak diperbolehkan, tentu mesti langsung dilarang oleh Nabi, begitu. Nah, ternyata Nabi tidak melarang. Bahkan Sayyidina Khalid menceritakan pengalamannya, setiap aku pakai peci yang di dalamnya ada rambut Rasulullah SAW, maka aku mesti mendapatkan kemenangan. Dan ini namanya tawasul asy-syar'i, wasilah yang syar'i, wasilah yang diperbolehkan oleh syariat. Sebagaimana kita juga ketika sakit, kita berobat. Ngapain kita berobat? Langsung aja doa sama Allah, ya Allah sembuhkan, ya Syafi, Isfi, Marodi, dan seterusnya. Ya Allah, wahai Engkau yang maha penyembuh, sembuhkan langsung penyakitku. Ngapain kita pergi ke dokter? Ngapain kita pergi ke apotek beli obat? Ini kan perantara kan. Allah SWT mampu memberikan kesembuhan tanpa melalui dokter. Allah mampu memberikan kesembuhan tanpa melalui obat. Lalu kenapa kita konsumsi obat ke dokter? Ini namanya wasilah. Ini wasilah yang adi, wasilah yang umum, yang biasa. Sedangkan ada wasilah yang syar'i, wasilah yang diizinkan oleh syariat, yaitu berwasilah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik itu dengan yang berkaitan dengan beliau secara fisik ataupun tidak. Sebagaimana kemarin cerita tentang hadis syafaat. Wah, ini syirik nih, minta tolong sama Nabi nih. Nah, itu kan Nabi sendiri yang mengatakan analaha. Bahkan itu sebelumnya diarahkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ketika Yaumul Mahsyar, ini juga hadisnya mutawatir, hadisnya sangat kuat tentang hadis syafaat itu. Ketika semua orang pada bingung, mereka lari kepada Nabi Adam. Nabi Adam, engkau Abul Anbiya, engkau bapaknya para nabi, tolong kami. Bingung kami ini di sini. Maka Nabi Adam mengatakan, alaikum bi Ibrahim. Kamu jangan minta tolong sama saya sekarang bingung sendiri. Kamu coba minta tolong sama Nabi Ibrahim. Loh, masa Nabi Adam nyuruh minta tolong kepada Nabi Ibrahim? Berarti Nabi Adam mengajarkan kesyirikan. Mestinya Nabi Adam jangan tolong sama saya, syirik. Langsung tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya wasilah tuh begitu. Namanya wasilah. Nabi Ibrahim juga sama, ketika dimintai tolong, Nabi mengatakan alaikum bi Musa. Kamu jangan sama saya juga bingung sendiri nih. Nafsi, saya memikirkan diri sendiri. Kami tolong sama Nabi Musa. Apakah Nabi Ibrahim mengajarkan kesyirikan? Tentu tidak. Ini namanya wasilah. Tentu yang memberikan keamanan, memberikan keselamatan adalah Allah, tetapi melalui perantara nabi-nabinya Allah. Terakhir, ketika Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan ana laha. Ini syafaat, ini bagian aku memberikan syafaat ini. Dan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tawassul dan tabarruk. Itu dalam konsep kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu begitu. Nah, tapi sebagian orang mengatakan tawassul itu syirik dan seterusnya. Padahal dalam kehidupan sehari-hari dia juga bertawassul begitu tanpa dia sadari. Al-haditsu tasi' wal 'ishrun, hadis yang ke-29. Haditsu Muslim, hadis dari Sahih Muslim, fi sahihihi, dalam kitab Sahih Muslim, min hadits Aun ibn Abi Juhaifah, dari hadisnya Aun ibn Abi Juhaifah. An abihi, dari bapaknya, qala, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah, fi qubbatin hamra, di dalam kubah merah. Wa ra'aitu Bilalan, dan aku melihat Bilal akhraja wudu'an, dia mengeluarkan air wudu.
Fara'aitun nasa, maka aku melihat para sahabat, para manusia, yabtadiruna dzalikal wudu, mereka berlomba-lomba untuk mengambil bekas air wudu itu, bekas air wudunya Nabi. Faman asaba minhu syai'an, barang sehingga siapa saja yang mendapatkan air itu, tamassaha, maka dia mengusap-ngusap bihi, dengan air itu, dia ngusap-ngusap di badannya. Wa man lam yusib minhu, dan siapa yang tidak mendapatkan air itu secara langsung, akhadha, maka dia mengambil min balali sahibihi, dari basah-basahnya sahabatnya, dari temannya. Ada orang yang nggak dapat langsung dari Sayyidina Bilal bekas wudunya Nabi, dia nggak dapat, kehabisan, maka dia ngambil bekas basah-basah yang ada di tangan sahabatnya, teman-temannya itu, dan diusap-usapkan mana badannya. Wa fin Nasa'i an Abi Juhaifa an abihi, riwayat lain, syahidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Batha, di daerah Batha. Wa ata Bilalun, dan Bilal datang, fadla wudu'ihi, membawa air sisa wuduknya Nabi. Fabatadarahun nas, maka para manusia berlomba-lomba untuk mengambil air bekas wuduk itu. Faniltu minhu syai'an, dan aku mendapatkan dari air itu sebagian. Ini juga sama, ambil barakah dari apa yang berkaitan dengan Nabi secara fisik. Ada tadi rambutnya memang bagian dari badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah ini sekarang airnya bukan bagian dari badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bersentuhan dengan kulit Nabi. Maka ini yang sudah bersentuhan dengan kulit Nabi ini ada barokahnya ini. Maka para sahabat tuh berlomba-lomba. Para sahabat berlomba-lomba sampai coba sahabat-sahabat tuh ada yang nggak dapat pun ngambil dari basah-basahnya yang dapat, kemudian diusap-usapkan oleh ke badannya mereka. Ini bentuk tabarruk. Ini sama juga begini, kalau memang ini dilarang, ini termasuk syirik dan seterusnya, tentu pasti dilarang oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata tidak dibenarkan oleh Nabi, dan ini disebutkan dalam Sahih Muslim, kitab Sahih Muslim, hadisnya sahih. Al-haditsu tsalatsun, hadis yang ke-30 fi Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim juga. An Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, dia bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi, yadkhulu baita Ummi Sulaim, masuk ke rumah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya Sayyidina Anas. Sayyidina Anas itu sahabat yang membantu Nabi, jadi pembantunya Nabi mulai sejak kecil. Jadi Ummu Sulaim akrab betul dengan keluarga Nabi, sehingga anaknya Ummu Sulaim namanya Anas bin Malik tuh pasrahin untuk Nabi dah. Pokoknya jadi khodimnya, sehingga Nabi akrab juga dengan keluarganya Sayyidina Anas ini. Nah, ibunya namanya Ummu Sulaim. Suatu hari Nabi SAW masuk ke rumah Ummu Sulaim, ke rumah Sayyidina Anas. Fayanamu ala firashiha, kemudian Nabi tidur di firash, di alas tidurnya Ummu Sulaim. Tentu Ummu Sulaim tidak di dalam rumah itu. Fa'utiyat, kemudian Ummu Sulaim pun datang. Faqila laha, kemudian dikabarkan kepada Ummu Sulaim, hadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Nabi, naimun fi baitika ala firashika, Nabi sedang tidur di rumahmu, di atas tempat tidurmu. Qal, Sayyidina Anas bercerita, faja'at, kemudian Ummu Sulaim datang, wa qad araqa, sungguh Nabi telah berkeringat, wastanqa araquhu ala qit'ati adimin, dan keringatnya Nabi itu menggenang di alas kulit. Jadi alas tidurnya orang zaman dulu tuh biasanya kan kulit. Ya, sekarang kan sofa ataupun dan seterusnya, itu enggak seperti itu. Tapi dulu biasanya pakai kulit. Kulit itu kan pori-porinya kan rapat, sehingga kemudian kalau berkeringat itu ada yang menggenang di situ. Apalagi daerah Arab sangat panas. Alal firashi, di atas
tempat tidur itu, kulit yang dibuat alas tidur lah. Fafatahat atidataha, kemudian Muslim membuka kotak perhiasannya, kotak untuk perhiasan. Faja'alat tangshifu dzalikal 'araq, dan Muslim mengelap keringat Nabi itu. Fata'siruhu, kemudian memerasnya fi qawaririha, di botol-botolnya, botol-botol parfumnya Sulaim. Fafazi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kaget. Faqala, Nabi bertanya, ma tasna'ina ya Sulaim, apa yang kamu buat wahai Sulaim? Faqalat, maka Sulaim menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, narju barakatahu lisibyanina, kami mengharap barokahnya keringat engkau ini untuk anak-anak kami. Nabi menjawab, asabti, kamu benar. Maksudnya kamu nggak salah, kamu ambil barokah walaupun ini keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu benar. Kalau memang ini syirik, tentu Nabi melarang. Bahkan Nabi mengatakan kamu benar. Ini tabaruk dengan athar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak nih kalau cerita tentang tabaruk. Maka dikatakan hadis tabaruk tawasul itu tawatur ma'nawi, mutawatir yang maknawi. Sangat banyak konteksnya tentang mengambil barokah ini. Wallahu alam. Tentu kita apa-apa yang berkaitan dengan Nabi itu sangat bersih dan sangat wangi. Sehingga kata Muslim dalam riwayat lain, aku tidak pernah mencium aroma yang lebih wangi daripada keringatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau keringatnya kita ya beda, keringatnya kita ya beda. Nah kalau Nabi itu semuanya, bahkan kencingnya Nabi, darahnya Nabi itu suci, kata para ulama. Sehingga ada sahabat yang minum darahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pun juga Nabi membenarkan, siapa yang bercampur darahnya dengan darah aku tidak akan dimakan oleh api neraka. Oh darahnya kita ya beda, itu Nabi itu manusia tetapi bukan manusia biasa. Basyarun la kal basyari, Nabi itu manusia tapi bukan manusia biasa. Jadi itu ya, ini masih membahas tadi bagaimana sikap Nabi terhadap hal baru. Nabi nggak ngajarkan begitu, kamu ambil keringatku ya, kamu ambil rambutku ya untuk tabaruk ya, nggak begitu Nabi. Tapi sahabat kan menyadari itu sendiri. Kemudian Nabi sebagai sahibus syariah, Nabi kan menyaring mana yang sesuai dengan syariat atau enggak. Kemudian ini sesuai dengan syariat, maka Nabi benarkan. Kalau bertentangan dengan syariat, pasti Nabi larang. Begitu. Nah, maka ini kita mesti pahami dengan baik apa itu konsep tawasul dengan tabarruk tadi itu, yaitu kita mengambil perantara untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tujuannya sama dengan Allah. Jadi terkadang begitu itu, orang mau niatnya atau istilahnya ini kata-kata kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimatnya hak, kalimatnya kelihatannya benar, tetapi tujuannya batil, tujuannya keliru. Langsung kita minta tolong hanya kepada Allah. Tak perlu namanya wasilah, tawasul tidak perlu. Gitu. Lalu padahal Allah SWT memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Orang beriman, takwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekat kepada Allah. Lah wasilah itu banyak, termasuk amal sendiri itu jelas wasilah untuk mendekat kepada Allah. Begitu. Jadi dia maksudnya memurnikan hanya minta tolong kepada Allah, tetapi memisahkan. Padahal di antara perintah Allah itu sendiri adalah kita mengambil wasilah, mengambil perantara untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga seperti sering kita dengar, kita nih, kamu ikut Nabi apa ikut ulama? Ikut Nabi ikut Imam Syafi'i? Kalimat ini kalimat yang kelihatannya kayak benar, tapi urida bihal batil, tetapi ada kebatilan yang tersembunyi di dalamnya. Itu sama seperti kita ditanya, kamu ini tinggal di negara atau tinggal di Jemberana? Seakan-akan dia mau memisah bahwa negara itu bukan termasuk Jemberana, Jemberana bukan termasuk negara, kan begitu.
Dia mau memisah bahwa ulama itu nggak ikut Nabi dan Nabi itu bukan ulama. Gitu. Padahal ulama itu mesti mengarahkan kepada Nabi dan Nabi itu sendiri juga mengarahkan. Bahkan dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat mengarahkan untuk ikut kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Kita harus kembali kepada Quran dan Sunnah, kan gitu. Ini kelihatannya benar. Nggak usah ikut pendapat para ulama. Loh, Quran loh mengatakan fas'alu ahla dzikri. Kamu tanya kepada ahla dzikri, itu seluruh ahli tafsir mengatakan ahla dzikri itu bukan orang yang suka zikir, bukan, tetapi para ulama. Tafsirnya itu bukan orang yang suka zikir la ilallah, itu bukan, tapi para ulama. Kemudian yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat para ahli. Al-Quran sendiri lo merintahkan untuk mendekat, untuk memuliakan kepada para ulama. Kemudian kita kok malah justru orang-orang itu malah justru memutus hubungan antara para ulama dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini namanya kalimatul haqqin. Kalimatnya kelihatannya benar, tetapi ada kebatilan di balik itu. Ada yang bertanya? Mutawatir dari hati memang generasi per generasi. Karena yang saya katakan tahunya Muslim ya. Membayangkan perbedaan tawasul dengan tabaruk. Ya. Yang pertama terkait dengan periwayatan hadis. Periwayatan hadis itu Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam hadis yang lain itu mereka sebagai pengumpul hadis. Nyata pengumpul hadis. Kemudian masing-masing imam, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Nasai dan seterusnya itu mereka itu punya kriteria, punya persyaratan. Tentu mereka dapat hadis itu kan nggak langsung dari Nabi. Mereka melalui gurunya lagi, terus sampai sahabat, sampai kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jarak Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan Nabi itu kan ratusan tahun. Maka untuk memastikan bahwa apa yang sampai kepada mereka itu betul-betul dari Nabi, maka mereka punya metodologi di dalam memastikan ini betul-betul dari Nabi. Itu namanya kajian rijalul hadis. Diteliti ini guru saya ini siapa, saya dapat hadis ini dari siapa, gurunya dapat hadis dari siapa, itu namanya perawi. Dan tentu itu kan bergenerasi kan. Nah, kemudian dan itu maksudnya kita bisa pastikan kalau emang hadis sahih, makanya betul dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti ketika kita bahas tentang rijalul hadis, tentang mustalah hadis, bagaimana kriteria hadis sahih, itu syaratnya, namanya hadis sahih itu syaratnya harus ketemu langsung antara perawi saya dengan gurunya, itu harus sezaman, maksudnya hidupnya sezaman, dan mesti punya riwayat, punya cerita ketemu langsung. Sudah begitu mesti diteliti lagi bahwa hafalan saya itu kuat apa enggak. Kalau hafalan saya enggak kuat, gitu, perawi itu enggak kuat, bisa dimungkinkan dia lupa teksnya, maka nanti derajatnya bisa jadi turun. Begitu. Kadang-kadang ada hafalannya kuat, tetapi teks dalam hadis itu ada illah, ada penyakit, dan itu nanti diketahui oleh orang yang fokus dalam membahas hadisnya. Ataupun tidak syadz itu menyelisihi riwayat-riwayat yang lain dan seterusnya. Jadi itu perawi hadis itu adalah bergenerasi. Kayak tadi itu dari sahabat siapa, dari Nabi SAW. Itu baru sebagian ujungnya aja. Tapi kalau kita baca di hadis Bukhari, Muslim itu biasanya disebutkan sampai Nabi, panjang, sanadnya itu panjang. Sanad itu rantai dari Imam Bukhari atau Imam Muslim atau Imam Tirmidzi kepada gurunya sampai Nabi, itu namanya sanad.
Nah, kemudian per rantai-rantai itu namanya perawi. Gitu ya. Karena setelah Imam Bukhari ya nggak masuk, maksudnya sebenarnya kalau masih masuk dalam kriteria itu bisa dikatakan perawi. Tetapi kita kan uh, tidak masuk dalam kriteria perawi hadis, bahkan yang dhaif pun nggak masuk kan gitu. Maka pembukuan hadis yaitu dari Imam Bukhari. Sehingga kita kalau orang-orang dulu itu memang yang dikuatkan itu adalah hafalan. Jadi tidak berpegang pada teks. Mulai adanya pembukuan yaitu Aimatul Hadis itu mulai zaman Imam Bukhari, Imam Muslim itu mulai pembukuan. Tetapi sebelumnya itu mesti mereka mengandalkan hafalan. Mereka mengandalkan hafalan, sehingga yang diteliti di dalam ilmu ushul hadis itu adalah dokter riwayat. Dokter riwayat itu kuatnya hafalannya. Bukan tulisannya bukan, tapi kuatnya hafalan. Begitu. Sehingga ketika dia hafalannya bermasalah, atau mungkin misalkan dia ini meriwayatkan hadis ini diteliti, umur berapa dia meriwayatkan hadis ini? Kadang-kadang orang sudah umur 80 tahun sudah agak pikun. Nah, maka ini bisa jadi riwayat-riwayat dia yang sebelum umur sekian itu bisa masuk hadis sahih, kemudian setelah umur sekian bisa jadi derajatnya turun. Nah, itu betul-betul ketat terkait itu. Nah, kemudian nanti ketika sudah dibukukan di zaman-zaman Imam Hadis, itu kita bisa pastikan ini hadis di Imam Bukhari, di kitab Sahih Bukhari ini sahih, sudah memenuhi persyaratan. Dalam Imam Muslim juga begitu demikian. Sehingga pembukuan hadis-hadis itu sudah selesai sebenarnya. Nah, kita tinggal baca saja, tinggal menerima. Kita bukan sebagai periwayat, tetapi kita membaca apa yang sudah dipastikan oleh para ulama itu adalah sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tawasul dengan tabarruk itu umum dengan khusus. Tabarruk itu ya sebenarnya sama sih. Di sini kan wahuma min babin wahid, itu mereka bab yang satu sama. Tawasul itu ya kita berwasilah, kita ngambil perantara. Kemudian tabarruk itu ya kita ngambil barokah, sesuatu yang ada barokahnya kemudian kita ambil begitu. Barokah itu kan ziyadatul khair. Barokah itu kan tambahan kebaikan. Tambahan kebaikan. Jadi ada hal-hal yang Allah berikan keberkahan secara khusus. Di antaranya tentu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kayak kita tadi berobat, itu kan kita berwasilah untuk mencapai kesembuhan. Tidak langsung kita minta kepada Allah. Itu juga kemudian kita berwasilah melalui obat, melalui dokter gitu. Nah, itu kita wasilah itu berperantara. Kemudian kalau tabarruk itu kita ngambil barokah. Ada orang-orang waktu zaman Sayyid Abbas, kakeknya Sayyid Muhammad bin Alawi, itu waktu itu sedang hujan di Mekah. Sedang hujan. Di Ka'bah itu kan ada talangnya, talang airnya. Nah, kemudian itu kan bagian atas Ka'bah itu kan kosong ya, kemudian langsung kayak rumah itu. Begitu hujan turun, maka talangnya deres. Semua orang-orang langsung di bawahnya ngambil barokah dari air. Nah, kemudian ada orang-orang yang nggak terima tabaruk tuh, nggak terima sama tabaruk. Akhirnya ngomong kepada Sayyid Abbas tadi, Sayyid Abbas, itu ngapain orang-orang tuh syirik tuh? Nah, mereka ngambil barokah dari air yang ngucur dari talangnya Ka'bah. Maka Sayyid Abbas mengatakan, kamu yakin nggak dengan ayat Quran? Ya saya yakin lah. Kita mesti kembali kepada Quran dan hadis kan begitu. Al Quran tuh mengatakan orang-orang itu justru mendapatkan 2 barokah. Lu kok bisa? Kaget lagi dia. Yang pertama, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Aku turunkan dari langit ma'an mubarakah, air yang diberkahi. Jadi air hujan tuh ada barokahnya. Nah,
Terus yang kedua, Ka'bah itu inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Baitullah yang pertama kali di bumi itu adalah Ka'bah yang diberkahi juga. Jadi ada air hujan yang barokah, kena Ka'bah yang dibarokahi, dapat double barokahnya. Oh begitu ya. Akhirnya dia paham juga. Ya sekarang kamu sana ikut sana, ikut hujan-hujanan di talangnya Ka'bah. Kamu ambil barokah juga. Akhirnya dia baru paham juga. Begitu tuh. Ngambil barokah itu ada sesuatu yang memang Allah kasih barokah secara khusus. Nah kalau tawasul itu belum tentu berkaitan dengan barokah. Terkadang kayak tadi tawasul itu hal-hal yang umum, kayak tadi kita berobat dan seterusnya, itu bisa dikatakan sebagai wasilah atau perantara. Jadi paham ya? Jadi wasilah itu lebih umum daripada tabarruk. Ada lagi yang bertanya? Wallahu a'lam. Semoga bisa difahami dan bisa kita amalkan. Itu banyak orang yang di Jogja itu ambil barokahnya cuciannya kereta itu kan. Gimana? Cuciannya kereta. Iya. Maksudnya kereta apa? Kakenan itu kan biasanya orang panen di kakenan di Jogja barangkali itu kan biasanya orang rebutan. Bukan cuci ya. Dapat barokah. Iya. Kaitannya itu. Sekatenan itu apa? Nah, ini saya. Di Jogja, Iya. Selamatan. Mengambil barokah. Barokah itu kita tidak tahu barokah itu di mana. Terkadang ada barokah itu yang memang Allah kasih tahu. Kayak tadi hujan itu memang Allah kasih tahu barokahnya. Ka'bah itu jelas memang barokahnya. Kemudian apakah botol ini barokah? Dan seterusnya kan begitu. Tetapi bisa kita ambil kesimpulan bahwa apa-apa saja yang berkaitan dengan agama atau berkaitan dengan ketaatan kepada Allah itu juga ada barokahnya. Mungkin bisa jadi hal-hal itu, misalkan kayak ini karpet ini karena sudah bertahun-tahun dibuat untuk sholat, maka ini mengandung barokah, kebaikan-kebaikan yang banyak, begitu. Oh mungkin ini kereta ini, maksudnya kereta kuda ini sudah dipakai sultan siapa, sultannya terkenal taat kepada Allah dan seterusnya, menjaga syariat, maka ini barokah. Bisa juga seperti itu. Sehingga maksudnya tidak belum tentu setiap sesuatu itu ada barokah yang tertentu, begitu. Bisa jadi hal itu karena ada kaitannya dengan ini pernah dibuat untuk haji atau pernah dibuat untuk apa begitu. Sehingga itu bisa dikatakan diyakini itu mengandung barokah. Sekali lagi ya, jadi begini, perbedaannya yang menjadi catatannya ahli sunnah itu, orang yang mengambil barokah itu tetap yakini kebaikan, keberkahan itu datang dari Allah, bukan dari benda itu sendiri gitu loh. Sama seperti kita berobat tuh, kesembuhan tuh dari obat itu apa dari Allah? Begitu orang sama-sama minum obat, ada yang yakin bahwa obat itu menyembuhkan, itu syirik nih. Walaupun dia nggak sujud sama berhala, dia nggak sujud sama siapa tuh, dia yakin dalam hati dia obat inilah menyembuhkan dia, maka itu syirik. Tapi ada orang minum obat, dia meyakini ya Allah dengan wasilah obat ini sembuhkan saya. Dia meyakini yang mendatangkan semua itu adalah Allah. Itu namanya wasilah, itu begitu. Ahlus sunnah itu begitu maksudnya. Jadi perbedaannya tipis, sama-sama perbuatannya, kalau suasana hati, sikap hatinya berbeda, itu nanti yang berbeda di situ. Nah kemudian kayak itu, ngambil barokah di kereta, ngambil barokah di apa begitu. Kalau dia meyakini benda itu yang mendatangkan kebaikan, keberkahan, rahmat dan seterusnya, maka itu kesyirikan. Tapi kalau dia meyakini Allah meletakkan keberkahan di situ, maka itu tidak masalah. Apapun itu, gitu ya. Mungkin tiang ini karena dulu sering dibuat apa begitu misalkan. Kemudian diyakini Allah memberikan keberkahan di tiang ini karena sesuatu, maka itu begitu juga.
tanah kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan seterusnya. Pokoknya segala macam lah. Nah, nanti kadang-kadang kaitannya dia meyakini bahwa ini adalah baju yang barokah. Ada orang nanti kafanin saya pakai baju ini ya, karena baju ini saya terus pakai sholat. Nah, karena ini istilahnya mengandung barokah. Karena selama hidup saya gunakan untuk amal dan seterusnya. Jadi tadi itu, kalau keyakinan ahlu sunnah tetap meyakini bahwa keberkahan dan kebaikan itu semua datang dari Allah. Allah letakkan dalam benda itu. Nah kemudian kalau yang syirik bagaimana? Ya dia meyakini benda itu sendiri yang mendatangkan kebaikan, keberkahan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.